Manajemen Persib dan polisi langsung tangkap para pencuri rumput GBLA usai Kang Deddy Mulyadi viralkan video ngawur ini. Tersangka dipenjara 20 tahun dan didenda 100 miliar jadi tuntutanku usai pernyataan keras Bos Aditya. Begini kronologinya. Nah, ini baru mantap, Alan Jose jadi kiper asing baru Persib Bandung usai resmi ditinggalkan Kevin Rai mendosakah? Bobotoh auto lega ini dengarnya. Simak video sampai selesai. Bikin bobotoh sangat bangga dan membungkam keras bacot sampah Jakmania Persija. Begini pernyataan jujur dan hebat Bekam Putra usai resmi dipanggil Timnas Indonesia tepat kemarin sore. Temukan jawabannya di sini. Wah, ini benar-benar kabar bahagia. Bos JDT mendadak ucapkan selamat ke Persib Bandung di sosial media. Pertanda akan invest besar-besaran di Persib dan jadikan Persib tim level top Asia kah? Ini penjelasannya. Ketum PSSI Erick Thohir dan Ketua LIB Ferry Paulus putuskan pecat seluruh anggota Komdis PSSI usai berikan denda gak masuk akal dan ngawur ke tim Liga 1 termasuk Persib. Jadi harapanku usai denda tembus miliaran rupiah. Kok bisa? Simak video sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Manajemen Persib dan polisi langsung tangkap para pencuri rumput GBLA usai Kang Deddy Mulyadi viralkan video ngawur ini. Tersangka dipenjara 20 tahun dan didenda 100 miliar jadi tuntutanku usai pernyataan keras Bos Aditya. Begini kronologinya. Aditya Putra Herawan menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Stadion Gelora Bandung Lautan Api usai pertandingan terakhir yang digelar di sana. Kerusakan yang terjadi di beberapa bagian stadion disayangkan, terutama di tengah upaya serius untuk memperbaiki dan mempercantik stadion kebanggaan warga kota Bandung dan Jawa Barat tersebut. Kami sangat menyayangkan adanya kerusakan di beberapa bagian stadion GBLA pasca pertandingan kemarin. Padahal saat ini kami sedang terus berupaya untuk membenahi dan mempercantik GBLA agar bisa menjadi tempat yang semakin nyaman dan membanggakan baik untuk pemain maupun seluruh pendukung Persib, ujar Aditya. Ia menegaskan bahwa GBLA bukan hanya sekadar tempat bertanding, tapi juga memiliki nilai historis dan emosional yang mendalam bagi masyarakat Bandung. Stadion ini dianggap sebagai simbol kebanggaan dan rumah besar bagi klub Persib. GBLA adalah salah satu ikon kota Bandung yang harus kita jaga bersama. Ini adalah rumah bagi klub yang kita cintai dan kita banggakan, yaitu Persib. Semua pihak tentu memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga tempat ini agar tetap menjadi kebanggaan kita semua, tambahnya. Aditya juga menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menyalahkan siapapun atas kerusakan tersebut. Namun ia mengajak seluruh elemen supporter dan masyarakat untuk lebih peduli dan bersama-sama menjaga fasilitas publik, khususnya yang berkaitan dengan sepak bola dan klub tercinta, Persib. Kami percaya bahwa semangat cinta terhadap klub bisa diwujudkan dalam bentuk yang lebih positif dan membangun. Menjaga GBLA adalah salah satu bentuk nyata dukungan dan kecintaan terhadap Persib. Tutupnya. Manajemen Persib pun berharap insiden ini bisa menjadi refleksi bersama agar ke depan tercipta atmosfer pertandingan yang lebih aman, nyaman, dan tentunya membanggakan. Kalau menurut kamu bagaimana seharusnya peran supporter dalam menjaga stadion seperti GBLA? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Nah, ini baru mantap, Alan Jose jadi kiper asing baru Persib Bandung usai resmi ditinggalkan Kevin Rai mendosakah? Bobotoh auto lega ini dengarnya. Simak video sampai selesai.
Pemain pertama yang bisa jadi incaran Persib Bandung adalah Alan Jose, kiper PSS Sleman. Alan Jose berpotensi besar meninggalkan PSS Sleman setelah klub Laskar Super Elja turun kasta ke Liga 2 musim 2025/2026 mendatang. Meski performa tim kurang konsisten, penampilan Alan di bawah Mistar justru sangat gemilang. Sebagai pemain debutan di Liga Tanah Air, ia mampu beradaptasi dengan cepat dan menunjukkan kualitas yang mengesankan. Berdasarkan data dari laman resmi LIB yang dilansir tribunwo.com, Alan Jose mencatatkan 141 penyelamatan menjadi kiper dengan penyelamatan terbanyak. Ia bermain dalam 33 laga atau 2.929 menit dengan koleksi 6 celaan set dan kemasukan 48 gol untuk PSS Sleman di Liga 1 2024/2025. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari Kevin Ray Mendoza. Sama seperti Ciro, Mendoza mengaku nasibnya saat ini masih menggantung di Persib karena tidak mendapatkan tawaran kontrak baru. Ia pun memutuskan hengkang setelah mendapat banyak tawaran dari klub lain. Namun, Kevin belum mau membeberkan klub mana saja yang sudah menghubunginya. "Saya tidak mendapatkan kontrak baru dari Persib, tidak ada penawaran," ungkap Mendoza pada Senin 26 Mei 2025. "Ya, saya sudah menjalin komunikasi dengan beberapa klub, jadi kita lihat nanti apa yang akan terjadi," tambahnya. Saat ditanya soal tawaran dari klub mana saja, ia hanya menjawab dari mana saja. Mendoza juga mengungkapkan rencana pribadinya, "Saya akan berlibur ke Bali, lalu membela tim nasional, dan setelah itu saya akan pergi ke Denmark." Menurut kamu, apakah Alan Jose akan menjadi tambahan kekuatan yang tepat bagi Persib? Dan bagaimana masa depan Kevin Mendoza di dunia sepak bola? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Bikin bobotoh sangat bangga dan membungkam keras bacot sampah Jakmania Persija. Begini pernyataan jujur dan hebat Beckham Putra usai resmi dipanggil Timnas Indonesia tepat kemarin sore. Temukan jawabannya di sini. Gelandang Persib, Beckham Putra Nugraha, mendapat panggilan dari pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk persiapan menghadapi laga lanjutan putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung awal Juni mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025 dan selanjutnya melawat ke Jepang untuk laga pamungkas pada 10 Juni 2025. Menanggapi panggilan tersebut, Beckham langsung bertolak ke Bali sehari setelah perayaan Persib menjadi juara pada Senin 26 Mei 2025. Ia siap menjalani pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia yang akan berlangsung dari 26 Mei hingga 1 Juni. Semoga bisa masuk dalam skuad tim nasional Indonesia. Tidak muluk-muluk dengan pemanggilan ini, saya hanya ingin menjawab kepercayaan yang telah diberikan pelatih, ujar Beckham. Pemain yang pernah mempersembahkan medali emas untuk Timnas Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja ini bertekad memaksimalkan kesempatan emas tersebut. Apalagi ini merupakan panggilan Timnas senior pertamanya sepanjang karier. Semoga Timnas bisa lolos ke babak selanjutnya, meraih prestasi terbaik. Saya juga bisa belajar ke pemain lainnya di Timnas, sebab banyak yang bermain di liga luar juga. Jadi ini momen yang sangat berharga bagi saya, tutupnya. Menurut kamu, apakah Beckham akan jadi kunci sukses Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar. Wah, ini benar-benar kabar bahagia. Bos JDT mendadak ucapkan selamat ke Persib Bandung di sosial media. Pertanda akan invest besar-besaran di Persib dan jadikan Persib tim level top Asia kah? Ini penjelasannya.
Pangeran Johor sekaligus bos Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, memberikan ucapan selamat kepada Persib Bandung yang sukses menjuarai Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Ucapan itu disampaikan Tunku Ismail melalui akun X pribadinya dengan mengunggah foto perayaan juara Persib saat parade menggunakan bus. Sang pangeran juga memberi apresiasi khusus kepada pemilik Persib, Glenn Sugita. Ini adalah passion yang sebenarnya Persib, selamat Pak Glenn, tulisnya. Ucapan hangat dari Pangeran Johor itu kemudian dibalas oleh Kapten Persib, Mark Locke, dengan emoji hormat. Tidak hanya itu, akun resmi Persib pun membalas ucapan sang pangeran dengan rasa hormat dan membuka peluang kolaborasi bersama Johor Darul Takzim. Perlu diketahui Johor Darul Takzim dalam kurung JDT juga berhasil menjadi kampiun Liga Malaysia musim 2024 hingga 2025, mengukir prestasi luar biasa dengan gelar ke-11 secara beruntun. Terima kasih Tunku, kami benar-benar merasa terhormat dan ucapan secara pribadi dari Pak Glenn, tulis Persib. Selamat untuk gelar secara 11 berturut-turut yang gila dari JDT. Persib bahkan menggoda peluang kerjasama dengan cuitan, bagaimana dengan sedikit kolaborasi pemain Persib dan JDT? Menariknya, cuitan tersebut langsung ditanggapi kembali oleh bos JDT, Tunku Ismail. Meski belum jelas bentuk kolaborasi yang dimaksud, warganet sudah bersemangat dan ramai-ramai berandai-andai jika Persib dan JDT akan melakukan pertukaran pemain. Selamat dan terima kasih Pak Glenn, tulis seorang warganet. Bisa diatur kolaborasi JDT plus Persib tambah yang lain. Menurut kamu kira-kira seperti apa kolaborasi antara Persib dan JDT ini? Apakah ini akan jadi awal kerjasama hebat antar klub Asia Tenggara? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Ketum PSSI Erick Thohir dan Ketua LIB Ferry Paulus putuskan pecat seluruh anggota Komdis PSSI usai berikan denda gak masuk akal dan ngawur ke tim Liga 1 termasuk Persib. Jadi harapanku usai denda tembus miliaran rupiah. Kok bisa? Simak video sampai selesai. Persib Bandung kembali mendapat sanksi denda dari Komite Disiplin PSSI. Kali ini jumlahnya cukup besar, mencapai 125 juta rupiah akibat ulah supporter. Denda ini dijatuhkan terkait insiden saat pertandingan Persita Tangerang melawan Persib Bandung pada Kamis 16 Mei 2025 di Stadion Indomil Arena. Dikutip dari laman resmi PSSI, Persib didenda 100 juta rupiah karena supporter menyalakan flare dan petasan saat pertandingan masih berlangsung. Selain itu, Persib juga dikenai denda tambahan sebesar 25 juta rupiah karena kehadiran supporter di laga tandang, padahal sebenarnya supporter Persib tidak diperkenankan hadir di Indomilk Arena saat melawan Persita. Dengan tambahan denda ini, total denda yang harus dibayarkan Persib kini mencapai 930 juta rupiah dan kemungkinan angka ini bisa bertambah lagi. Pasalnya masih ada insiden lain yang terjadi saat Persib melawan Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada pertandingan terakhir Liga 1 musim 2024/2025. Di laga tersebut, beberapa oknum supporter kembali menyalakan flare dan meledakkan petasan di berbagai sudut tribun, bahkan pertandingan sempat dihentikan 2 kali akibat asap tebal dan flare yang memenuhi stadion. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menyayangkan insiden tersebut. Ia menilai gangguan dari tribun membuat fokus para pemainnya terganggu. Menurut kamu bagaimana seharusnya Persib dan supporter menyikapi masalah ini agar kejadian serupa tidak terulang? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar.
Jawaban mengejutkan Lillipali secara belak-belakan. Saat ditanya soal timnas sekarang, netizen auto nostalgia. Stefano Lillipali akhirnya buka suara tentang perbedaan timnas Indonesia dulu dan sekarang. Jawabannya bikin banyak orang terdiam dan mengingat masa-masa emosional di lapangan. Simak detail lengkapnya di sini. Stefano Lillipali memberikan jawaban berkelas saat ditanya terkait perbedaan timnas Indonesia dulu dan sekarang. Timnas Indonesia akhirnya memulai pemusatan latihan dalam kurung TC jelang laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan akan menjalani 2 laga penting pada Juni 2025 ini. Tim asuhan Patrick Kluivert akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian dalam laga terakhir putaran ketiga, tim Merah Putih akan menghadapi Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka, untuk menghadapi 2 laga krusial ini agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memulai TC di Bali pada Senin dalam kurung 26 Mei 2025. Dalam TC ini dipastikan ada beberapa pemain baru dan ada juga wajah yang sudah lama tak ada kembali terlihat di skuad Timnas Indonesia. Pemain yang sudah lama tak mendapat panggilan ke skuad Garuda akhirnya kembali yakni Stefano Lillipali. Pemain Borneo FC itu diketahui pernah menjadi salah satu langganan Timnas Indonesia. Akan tetapi setelah itu pemain naturalisasi tersebut sempat lama tak dipanggil ke Timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Stefano Lillipali terakhir bergabung dan memperkuat skuad Garuda saat lawan Turkmenistan pada September 2023. Setelah itu pemain berusia 35 tahun tersebut tak kunjung mendapat panggilan kembali ke tim Merah Putih. Walaupun saat ia tampil mentereng bersama Borneo FC pada 2024 lalu, tetapi Stefano Lillipali tak dipanggil. Ini sempat mengejutkan karena sejak 2016, Stefano Lillipali sudah menjadi salah satu pemain andalan skuad Garuda. Namun di era Shin Tae-yong ia tergantikan dengan para pemain muda. Akan tetapi setelah lama menepi, Stefano Lillipali mendapat panggilan kembali dari pelatih anyar skuad Garuda yakni Patrick Kluivert. Pemain kelahiran Arnhem 10 Januari 1990 itu dipanggil Patrick Kluivert untuk menambah kekuatan skuad Garuda jelang lawan Cina dan Jepang. Seperti diketahui, pertandingan melawan Cina dan Jepang ini menjadi laga penting apabila tim ingin lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Garuda yang saat ini menempati posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin tersebut bisa menuntaskan putaran ketiga dengan finish di peringkat 4 besar. Timnas Indonesia bisa lolos ke putaran keempat untuk kembali berjuang mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026. Bahkan peluang lolos langsung masih ada karena posisi kedua klasemen grup C masih terbuka lebar. Ini karena dengan sisa 2 laga yang ada, Timnas Indonesia hanya beda 4 poin dari Australia yang berada di peringkat kedua klasemen grup C. Untuk itu, apabila Australia terpeleset dalam 2 laga dan Timnas Indonesia menang beruntun, peluang itu terbuka lebar. Walaupun ada syarat lainnya agar Arab Saudi yang berada di posisi ketiga klasemen grup C pun menelan kekalahan dalam 2 laga terakhir. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, untuk itu Patrick Kluivert pun memanggil pemain terbaik. Apalagi skuad Garuda bakal kehilangan beberapa pemain dalam laga melawan Cina nantinya. Ini karena ada beberapa pemain yang terkena akumulasi kartu dan juga terdapat juga yang menepi karena cedera. Untuk itu, Stefano Lillipali dipanggil dengan harapan pemain berpengalaman tersebut bisa membantu skuad Garuda nantinya.
Stefano Lillipali yang memiliki 30 caps bersama timnas Indonesia pun mengungkapkan perbedaan tim merah putih dulu dan sekarang. Ini karena Lillipali diketahui telah membela timnas Indonesia lama, sehingga ia mendapat beberapa pertanyaan. Pemain berusia 35 tahun tersebut saat ditanya apa perbedaan dari timnas Indonesia yang dulu dan sekarang. Ia memberi jawaban yang sangat sederhana. Menurutnya perbedaannya yakni sekarang lebih banyak pemain naturalisasi. Ya, sekarang banyak pemain naturalisasi juga dan ada hal lain juga, ujar Stefano Lillipali. Stefano memang mengakui ada perbedaan karena ia sudah merasakan dilatih beberapa pelatih dari Jackson F. Thiago, Alfred Riedel, hingga Patrick Kluivert saat ini. Untuk itu, Stefano Lillipali menjadi salah satu pemain yang memiliki pengalaman bersama timnas Indonesia dan telah merasakan perbedaan dari setiap pelatih. Ia mengakui ada perbedaan, tetapi tak mengungkapkan secara rinci kecuali soal banyaknya pemain naturalisasi. Namun meski baru bergabung, ia bisa beradaptasi dengan baik, bahkan perkenalan dengan para pemain lainnya pun dianggap tak ada masalah. Untuk itu, alih-alih berbicara soal perbedaan yang ada di dalam skuad Garuda, ia justru ingin fokus bersama timnas Indonesia. Menurut Vano, yang terpenting saat ini adalah bagaimana menjaga fokus agar bisa meraih kemenangan dalam 2 laga nanti. Pasalnya, 2 laga ini bakal menentukan nasib timnas Indonesia, mereka layak melaju ke babak selanjutnya atau tidak. Tapi yang penting kita fokus untuk sekarang bukan yang dulu, target kita saat ini fokus untuk Piala Dunia, tutur Stefano Lillipali. Wah, super kejutan. Cina nyaris menyerah. Kondisi terkini bikin mereka lambaikan bendera putih lawan Indonesia. Menjelang duel panas lawan timnas Indonesia, kabar mengejutkan datang dari kubu Cina. Situasi internal mereka benar-benar kacau hingga disebut-sebut seperti sudah menyerah sebelum bertanding. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert dapat manfaatkan peluang dari kondisi kurang menguntungkan dari Cina jelang bersua beberapa hari lagi. Diketahui para pemain timnas Indonesia sudah menjalani training center di Bali yang dipimpin langsung oleh Patrick Kluivert. Tapi belum diikuti oleh semua pemain, tercatat ada 22 dari 32 pemain yang hadir dalam sesi latihan perdana timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang. Terbaru, akhirnya ada pemain Persib Bandung dipanggil ke skuad Garuda. Hal itu diumumkan langsung oleh Patrick Kluivert yang memanggil punggawa Persib Bandung, Beckham Putra. Septian Bagaskara tidak bisa ikut karena cedera. Jadi saya memanggil pemain dari tim juara Persib Bandung, Beckham Putra. Saya senang menyambutnya di tim nasional Indonesia, ungkap Patrick Kluivert dilansir dari Instagram Timnas. 2 pertandingan ini sangat penting sebagai penentu langkah timnas Indonesia menuju ajang paling bergengsi di dunia tersebut. Terlebih lagi pada pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia takluk 1-2 dari Cina saat masih diasuh oleh Shin Tae-yong. Di samping itu, timnas Cina sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Media dan pengamat mengkhawatirkan kondisi timnas Cina karena mengalami sejumlah masalah. Media Cina mengkhawatirkan kondisi tim kesayangannya usai pemain kunci mereka cedera. Media Cina belak-belakan soal kondisi tim yang dilatih oleh Branko Ivankovic. Bagaimana tidak, pemain andalan mereka harus absen, dia adalah Lei Wu. Lei Wu merupakan winger kanan yang bermain saat Cina berhasil menang atas timnas Indonesia dengan skor 2-1. Menurut laporan media Cina, Lei Wu akan melewatkan 2 pertandingan dan meninggalkan tim lebih awal. Tim nasional sepak bola Tiongkok mengadakan 2 sesi latihan hari itu. Le Wei yang telah jogging sendirian di pinggir lapangan selama 2 hari terakhir, absen pada sesi latihan pertama pada pagi hari tanggal 26 Mei. Dilansir dari Sport China. Tampaknya akan sulit baginya untuk melanjutkan latihan bersama tim.
Sangat mungkin dia akan meninggalkan tim lebih awal dan melewatkan 2 putaran terakhir dari 18 pertandingan teratas bulan depan, sambung laporan media Cina. Namun dilihat dari situasi di lapangan yang ditunjukkan sang pemain setelah bergabung dengan tim, disebutkan bahwa kondisi tubuh Lei Wu belum pulih dalam kondisi ideal, sehingga belum bisa berlatih bersama seluruh tim. Dalam kasus ini, tim nasional sepak bola Cina dapat mengizinkan pemain tersebut meninggalkan tim dan membiarkannya berkonsentrasi pada perawatan, tulis media Cina. Atas kondisi tersebut, skuad timnas Indonesia punya peluang lebih untuk meraih kemenangan kandang kedua saat menjamu Cina dan merebut 3 poin. Pasalnya, tim asuhan Branko Ivankovic saat ini dinilai lebih lemah daripada tim nasional Indonesia. Tak hanya itu, daftar skuad Tiongkok itu juga diremehkan oleh sejumlah media setempat lantaran pelatih kepala Ivankovic menyimpan daftar yang hampir sama dari Maret lalu. Saat itu Cina tidak bermain baik hingga mengalami 2 kekalahan dari Arab Saudi dan Australia, di mana hal itu juga mempengaruhi mentalitas para pemainnya jelang menghadapi Indonesia. Kendati demikian, ada satu wajah baru yang muncul, yaitu gelandang bertahan Yang Mingyang. Ia pernah bermain klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers pada 2018 dan pindah ke Spanyol membela Jumilla. Dengan pengalaman yang beragam di Eropa, tapi ini adalah pertama kalinya pemain berusia 29 tahun itu dipanggil ke tim nasional Cina. Sebelumnya, ia hanya bermain untuk tim muda dalam kurung U16 hingga U20 Swiss karena merupakan kelahiran Swiss. Selain Yang Mingyang, seluruh 26 wajah yang tersisa adalah mantan pemain. Lini serang yang menjadi kekhawatiran dan masalah besar bagi Cina, Lu Wei, pemain senior mereka, mengalami cedera dan dicoret oleh Branko Ivankovic. Dalam 2 pertandingan terakhir di bulan Maret, Cina gagal mencetak gol dan serangan yang tidak ada pola hingga dinilai membosankan. Hal itu benar-benar membuat Branko Ivankovic berada dalam tekanan. Belum lagi tim Cina kurang disegani karena kemampuan bertahannya. Hal ini sangat bisa dimanfaatkan oleh striker yang haus gol dari Indonesia, yakni Ole Romanyi.